Nah, kita melihat bahwa setiap bagian itu jenisnya ada present sama past. Baik simple, continuous, future dengan perfect. Ya. Sekarang apa itu tense? Nah, menurut Cambridge, tense itu adalah bentuk dari masa waktu atau kalimat yang menjadikan eh, kalimat si penutur itu menyatakan waktu terjadinya satu kejadian. Jadi kita dapat melihat di sini, tense adalah bentuk dari apapun yang dari bentuk dari sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu di mana sebuah kejadian itu terjadi. Nah, itu adalah tense. Jadi dalam simple present, simple past tense, ya, kita dapat melihat tensesnya. Dari tenses itu sendiri ada simple past tense, simple present, simple past tense, present continuous, past continuous, present future, past future, present perfect, past perfect. Nah, kita buat dulu namanya di sini yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, past continuous tense, present future tense, past future tense, present perfect tense, past perfect tense. Lalu masing-masing dari present future ya dengan past itu dapat bergabung ke continuous ya. Nah, kita dapat melihat di sini present future continuous tense, past future continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Nah, lalu present future digabung dengan perfect, present future perfect continuous tense, past future perfect continuous tense. Nah, kita dapat melihat ini baru 14 ya. Jadi yang satu lagi yang kita belum masukkan adalah present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Jadi seluruhnya totalnya ada 16 jenis. Nah, masing-masing dari tenses yaitu simple present tense itu bisa menjadi present continuous atau simple continuous. Jadi present simple atau simple present tense, simple past tense itu satu berdiri sendiri. Lalu present continuous tense itu berdiri sendiri. Past continuous tense itu berdiri sendiri. Lalu present future berdiri sendiri. Past future berdiri sendiri. Present perfect berdiri sendiri. Past perfect berdiri sendiri. Lalu present future continuous tense berdiri sendiri. Ya, past future continuous tense. Dia sudah mulai gabung tapi berdiri sendiri. Lalu present perfect continuous tense yaitu nomor 8 nomor 9 dan 10. Past perfect continuous tense. Lalu baru present future perfect tense, past future perfect tense, baru present future perfect continuous tense, past future perfect continuous tense. Nah, baru dia bergabung pada bagian-bagian ini. Ya. Sekarang kita akan melihat pembentukan dari simple present tense, yaitu tense pada pengertiannya adalah bentuk apapun yang merupakan bentuk dari kata kerja yang menunjukkan waktu di mana kejadian itu terjadi.
Nah, kita dapat melihat bahwa dalam simple present tense kata kerjanya tambah bentuk satu. Kalau dia S3T, yaitu S ketiga tunggal, maka dia memakai S atau S. Misalnya kita bilang dia makan, she eats, maka tambah S. Dia lapar, she is hungry. Ya. Nah, is itu adalah to be-nya. Ya, to be itu adalah kata kerjanya. Is dengan eats itu sama. Posisinya sama. Hanya disesuaikan. Kalau you pakai R, kalau I pakai M. Jadi intinya dalam Inggris selalu ada kata kerja. Kalau dia tidak ada kata kerja utama, maka dia memakai to be. Maka to be adalah kata kerja bantu. Untuk yang membantu bukan kata kerja. Misalnya kalau Raffi atau Reza punya kaki, maka kamu tidak perlu tongkat. Tapi kalau orang yang tak punya kaki, maka dia pakai kaki palsu atau dia pakai tongkat untuk membantu. Nah, to be itu adalah tongkat atau kaki palsunya. Kalau seandainya bukan kata kerja, maka harus ada to be. Nah, waktu ke bentuk past tense, dalam simple past tense, kita dapat melihat bahwa kata kerja di sini sudah menjadi kata kerja bentuk dua. Ya, nah otomatis di sini kita sudah menjadi she ate. Karena bentuk dari eat itu bentuk dua tiganya adalah ate sama eaten. Nah, dia makan, she ate. Nah, dia lapar, she. Nah, to be dari is apa? Was, yaitu is dengan M jadi was, are jadi were. Jadi, she was hungry. Kalau seandainya dia sedang makan, maka kita pakai she is eating. Dia sedang lapar, she is being hungry. Nah, ingat, is itu adalah se, ing adalah dang. Jadi se dengan dang, is adalah se, ing adalah dang. Jadi dia sedang makan, dia sedang lapar, ya. Nah, ini be-nya itu ada dalam keadaan, ya. Nah, saya kasih catatan, yaitu be di sini adalah artinya ada dalam keadaan. Nah, jadi se, ya, is itu adalah se, ya, ing adalah dang, jadi sedang ada dalam keadaan lapar. Nah, seperti itu. Itu adalah present continuous tense. Sekarang kalau seandainya past continuous tense bagaimana? Yaitu past continuous tense, maka dia subjek tambah to be tambah bentuk satu tambah ing, tapi to be-nya adalah past tense, yaitu was dengan were. Maka otomatis di sini menjadi ya she was eating. Ya, is dengan M jadi was, are jadi were, yaitu eating tetap eating. Lalu kita lihat lagi dalam present ya future tense. Dalam present future tense kita melihat subjek tambah will. Past future tense subjek tambah would. Nah, otomatis kita menjadi yang ini tadi dia sedang makan, dia ada dalam keadaan lapar, maka dalam keadaan lapar kita buatnya kalau seandainya bukan kata kerja, maka pakai she was being hungry. Nah, yang ini dia akan makan, she will eat. Dia akan lapar, she will be hungry. Nah, kalau past future tense maka dia pakai she would eat. Kalau dia akan lapar, she would be hungry. Sama, hanya will-nya menjadi would. Semuanya sama, tidak berubah. Present perfect tense, maka kita she memakai has. Yang memakai have hanya IUWD, maka she has eaten. Mengapa eaten? Karena eaten adalah kata kerja bentuk tiga, yaitu setelah have atau has, itu memakai kata kerja bentuk tiga. Ya. Nah, otomatis di sini kita sudah memakai ya. Oke. Kita sudah memakai has.
Nah, kalau sudah memakai has, otomatis di sini juga memakai has. She has been hungry. Lalu dalam present perfect tense, kita hanya mengubah has-nya menjadi had. She had eaten. She had been hungry. Yang kita pelajari di sini adalah polanya dulu. Ya. Had itu adalah past perfect. Dalam past perfect itu harus ada dua kejadian, yaitu dua klausa, yaitu past perfect dan past tense. Dengan keterangan kata sambungnya when, by the time, before, after, until, as soon as, right after. Nah, itu adalah kata sambungnya. Ada dua kejadian yang terjadi, mana duluan terjadi itu dikasih past perfect. Kejadian kedua adalah past tense. Nah, dalam present perfect tense, present perfect continuous tense, kita lihat di sini, yaitu present perfect, itu memakai have to has. Lalu ada continuousnya. Nah, kalau ada continuous berarti ya dia memakai subjek ditambah to be ditambah verb 1 ditambah ing. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa eh, ya bentuk dari to be-nya ya bentuk dari to be-nya di sini ketemu dengan has jadi bentuk 3. Nah, maka kita dapat melihat bahwa to be itu sebenarnya bentuk satunya adalah apa? Be. Ya. Lalu dia menjadi ya is, am, are. Lalu jadi was, were. Lalu bentuk tiganya menjadi been. Nah, jadi setelah dia bertemu dengan has, maka to be di sini yang dia is, am, are ini ketemu dengan has jadi bentuk 3, yaitu apa? Been. Nah, demikian perubahannya. Maka di sini menjadi she has ya it. Nah, karena dia continuous, dia menjadi to be tambah verb 1 tambah ing. Nah, to be-nya apa? Berarti kita pakai be tambah verb 1 eat tambah ing menjadi eating. Yaitu be-nya artinya se, ing artinya dang. Tapi be di sini ketemu has, dia kan jadi bentuk 3, otomatis menjadi been. Nah, setelah dia menjadi been, maka di sini menjadi been eating, yaitu dia telah, been-nya adalah se, ing-nya adalah dang. Nah, dia telah sedang makan. Ya, ingat, dia telah sedang makan. Ya, kita rubah dulu ininya supaya jajar. Ya. Nah, oke. Maka di sini menjadi she has been eating, yaitu dia telah sedang makan. Ya, kalau dia telah sedang lapar, berarti maka menjadi she has been being hungry, yaitu dengan konsep perubahannya adalah been adalah se, ing adalah dang. Ya, be adalah seperti yang tadi itu, yang saya bilang tadi ini ya, yang dalam sini ada dalam keadaan. Ya, jadi artinya dia telah sedang, be-nya itu adalah to be, yaitu ada dalam keadaan, yaitu kita melihat di sini. She is ing. Is itu adalah se, ing itu adalah dang. Be-nya itu adalah ada dalam keadaan. Sama di sini. Been adalah se, ing adalah dang. Be-nya ada dalam keadaan. Berarti dia telah sedang ada dalam keadaan lapar. Nah,
Waktu dia menjadi past perfect continuous tense, maka dia menjadi ya she had been being hungry. Dia telah sedang lapar. Nah, kalau seandainya present future continuous tense, maka dia menjadi she ya future ya will. Kita tahu dari mana will karena present future ya. Perubahan dari present future otomatis dia menjadi will. Kalau udah past future menjadi would. Dan ingat diikuti untuk satu dua-duanya. Nah, otomatis di sini menjadi she will be eating. Nah, kalau yang satu lagi she has been eating. Dia telah sedang makan. Kalau yang satu bukan kata kerja berarti she has been being. Dia telah sedang ada dalam keadaan lapar. Kalau ini dia akan sedang makan, she will be eating. Dia akan sedang lapar, maka kita bilang she will be being hungry. Semua yang bukan kata kerja pasti dia pakai be being kalau yang kata sifat. Yaitu be adalah se, ing adalah dalam arti dang. Jadi sedang. Nah, dalam present future continuous tense, maka dia menjadi she would. Mengapa would? Karena past tense has, future menjadi would. Maka di sini menjadi she would be eating. Sama seperti di atas, hanya kita rubah will-nya menjadi would. Lalu satu lagi, she would be being hungry. Jadi be adalah se, ing adalah dang. Ya, dia akan sedang. Be-nya apa? Ada dalam keadaan lapar. Nah, satu lagi, present perfect menjadi apa? She has been eating. Dia telah sedang makan. Dia telah sedang lapar menjadi apa? She has been being hungry. Ya, sepertinya kita membuat ininya ada double, ada dua. Itu present perfect, past perfect. Ya. Oke, yang satu lagi ini adalah present future perfect harusnya. Present future perfect tense. Kita rubah ya. Nah, present future perfect tense yaitu tensesnya berubahnya dari present future perfect tense. Ini adalah past future perfect tense. Nah, ini perubahannya. Ya. Otomatis yang ini berubah menjadi past future perfect tense. Nah, ini kita rubah menjadi she will have eaten. Satu lagi menjadi she will have been hungry. Dia telah akan sedang lapar. She will have been hungry. Dia telah akan sedang lapar. Lalu yang past future perfect tense maka menjadi she would have eaten. Dia telah akan makan. Lalu satu lagi she would have been hungry. Dia telah akan lapar. Jadi diartikan dari have-nya dulu baru would-nya. Ya, ini have baru will-nya. Telah akan makan. Telah akan bukan akan telah tapi telah akan. Telah dulu yang terjadi dari masa lalu baru akannya masa mendatang. Cara mengartikannya seperti itu. Karena dalam bahasa Inggris kita hukumnya menerangkan diterangkan. Dalam bahasa Indonesia diterangkan menerangkan. Misalnya gadis cantik. Gadis itu diterangkan oleh cantiknya.
Ya, untuk nomor 15 maka kita berubah menjadi ya she will have. Lalu tambah to be. Yaitu continuousnya ingat selalu ada to be tambah ing. Kata kerjanya selalu di tengah. Kan sebagaimana tadi kita udah kasih tahu bahwa dalam Inggris selalu ada kata kerja. Kalau bukan kata kerja berarti pakai to be. To be-nya yang ditambahkan dengan ing. Nah, oke. Kita melihat ya. Yang satu she will have been ya tambah dengan ing, maka she will have been ya eating, dia telah akan sedang makan. Satu lagi she would have been being hungry. Semua yang bukan kata kerja kalau dia telah sedang berarti dia pasti ada been tambah dengan ing yaitu se dengan dang. Di sini juga ada been artinya se, ing artinya dang. Sedangkan be di sini sama dengan arti yang tadi sebelumnya saya katakan yaitu be artinya ada dalam keadaan. Jadi kita dapat mengartikan dia telah akan sedang makan. Dia telah akan sedang ada dalam keadaan lapar. Yang ini present future perfect tense, maka kita menjadi she would ya. Tadi kan will. Sekarang she would have been eating. Dia telah akan sedang makan. Satu lagi she would have been being hungry. Pokoknya intinya kalau seandainya dia continuous, dia selalu pasti ada been dengan ing-nya, be dengan ing-nya, atau is mr ing-nya, was were dengan ing-nya. Selalu seperti itu. Ya, sekian adalah penjelasan kita untuk semua 16 tenses. Ingat, hanya dalam bentuk simple present tense yang apakahnya dia memakai do atau does. Kalau past tense di sini menjadi did, maka ini balik menjadi bentuk satu kembali. Setelah itu kalau apakah yang is-nya tinggal maju depan, is-nya tinggal maju depan. Kalau ada was-nya tinggal maju depan, was-nya tinggal maju depan. Itu adalah menyatakan untuk menyatakan apakahnya. Nah, kalau ada will, berarti will-nya majukan depan. Will-nya maju depan, would-nya ada would-nya maju depan. Ada has-nya maju depan. Artinya apakah? Kalau bukankah berarti tinggal tambah not. Wouldn't, hasn't. Nah, ini kalau ada been dengan ing, has-nya maju depan. Apakah itu berarti? Will-nya maju depan, would-nya maju depan, will-nya maju depan, would-nya maju depan. Semuanya, will-nya maju depan, itu semua adalah bentuk se dengan dang. Ya, demikian adalah penjelasan kita mengenai 16 tenses. Semoga ini bisa membantu pemahaman perubahan 16 tenses sebelum kita belajar untuk cara memakai 16 tenses ini. Terima kasih.